Puji syukur Alhamdulillah Bapak Ibu semua hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu tentunya semua pada hari ini kita berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan berbahagia selalu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, saya adalah Nanang Supriyatman, sarjana pendidikan. Instansi saya UPTD SD 1 Cipacu, Kecamatan Halgelis, Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu, sengaja Bapak Ibu kumpulkan baik para orang tua, dewan guru ataupun warga sekolah yang lainnya dihadirkan di ruangan ini, di ruang kelas 1 sengaja kami hadirkan. Tentunya dalam rangka ini adalah program kami, artinya di dalam pemenuhan tugas-tugas di dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Indramayu. Ini adalah salah satunya. Ini adalah bentuk aksi nyata yang pada hari ini akan kami paparkan, akan saya paparkan sedikitnya adanya suatu kerjasama yang baik antara pihak sekolah, lingkungan sekolah, masyarakat dan pada umumnya lainnya. Ya, jadi pada hari ini Bapak dan Ibu guru adalah yang mewakili, berikut orang tua yang hadir di sini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, pada sesi ini saya akan memaparkan elaborasi pemahaman modul 1.4 yaitu adalah budaya positif. Baiklah, topik dalam elaborasi konsep yang pada hari ini akan saya jelaskan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah topik yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini di hadapan para guru dan para orang tua semuanya yang hadir di sini tentunya. Baik, kita memasuki di eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nah, ini adalah tangan, Bu. Ini adalah tangan. Saya ibaratkan saya ini menyuruh ibu nih, menyuruh Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan kirinya. Coba tangan kiri Bapak Ibu, tangan kiri Bapak Ibu kepal. Nah, kepal yang kencang. Nah, ini ibu berperan ya, ibu berperan. Nah, artinya saya akan mempengaruhi Bapak Ibu semuanya yang ada di sini supaya apa? Kepala tangan ini untuk dibuka. Nah, saya akan mempengaruhi dengan rayuan-rayuan yang seperti apa, misalkan ayo tolong dibuka. Nanti ketika tangan ibu terbuka akan saya berikan uang yang sebesar-besarnya 1 miliar kah, 2 miliar kah. Nah, ibunya akan berpikir nih, aduh, uang 1 miliar, 2 miliar dari mana lagi nih? Buka saja. Pasti kan berbeda-beda, ada yang dibuka, ada yang ditutup. Ya, nah, kira-kira ya itu kepala tangan itu ibu akan dibuka atau tidak? Dibuka. Ya, ada yang tetap ini. Nah, tapi kita lihat Bapak Ibu, ya dalam segi itu perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Nah, artinya apa? Ketika Bapak Ibu tangannya terlepas dibuka, artinya apa? Ibu adanya suatu pengaruh dari pihak ketiga. Tapi ketika yang lebih bagusnya adalah ketika adanya pengaruh dari eksternal, artinya ibu apa? Munculnya rasa kemandirian. Artinya ibu akan berprinsip berpegang teguh. Ini hati nurani saya mengatakan saya harus genggam tangan secara erat. Artinya tidak mempedulikan dengan apa namanya pengaruh-pengaruh dari luar, rayon-rayon dari luar. Artinya berpegang teguh. Ibu benar-benar mandiri seperti itu. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ya, ilustrasi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, seperti itu. Orang dewasa hak untuk memiliki memaksa. Ya, itu. Jadi dengan rayuan tadi yang saya jabarkan tadi. Kemudian kita beralih ke apakah makna dengan tridisiplinan. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui kata disiplin ini mungkin Bapak Ibu semenjak sekolah dasar dan sebagainya itu mungkin tidak asing yang namanya disiplin. Ya, disiplin ya. Di sini kita akan belajar sama-sama mengingat kembali disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
protes dan klarko. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makanya ini adalah tulisan berwarna merah, Bu. Artinya sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, jadi garis besarnya tadi, Bu, adalah kedisiplinan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Ya, itu adalah dari makna kedisiplinan. Kemudian next. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, tentunya individu ini mempunyai capaian harapan ya tentunya yang berbeda-beda, Bu. Harapan cita-cita yang berbeda-beda. Nilai-nilai tersebut ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda-beda tentunya. Ya, kemudian di sini lihat, di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Apalagi dengan namanya calon guru penggerak ini, Bu, tujuannya ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja sih kategori-kategori yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila? Ini ada 6 aspek profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nurjali, rekan saya kembali, beriman belum tentu bertakwa. Makanya ini sangat jelas sekali, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ketika kita beriman belum tentu akhlak kita baik. Makanya sini sudah sangat jelas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah yang pertama, termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri ini seperti apa, Pak? Mandiri ini tadi yang saya jabarkan tadi, artinya berpegang teguh. Ya, kita ini punya prinsip kita ini mandiri. Ya, artinya kekuatan-kekuatan eksternal yang masuk ke dalam diri kita secara internal, ya kita berpegang teguh dengan kemandirian kita. Kemudian adanya yang bernalar kritis. Bernalar kritis dengan adanya suatu temuan-temuan apa nih supaya artinya dapat dikembangkan dan sebagainya, ada titik temu dan sebagainya, ataupun ide-ide yang ke depan menjadikan suatu pengembangan individu. Nah, ini adalah bernalar secara kritis. Kemudian berkebinekaan global, ya, harapan berkebinekaan global, wawasan yang seluas-luasnya. Kemudian ada yang kelima adalah bergotong royong, Bapak Ibu. Bergotong royong, adanya suatu kerjasama, jiwa sosial, kebersamaan antara anak-anak, dewan guru ataupun warga sekolah dengan lingkungan sekolah, ini adalah bergotong royong. Kemudian yang terakhir termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Sesuai yang kita harapkan, anak-anak kita ini adalah salah satu kreatif. Visi dari sekolah kita bagaimana anak-anak kita ini terlahirnya anak-anak yang kreatif dengan ide-ide, gagasan, inovasi dan sebagainya. Ini kreatif, Bapak Ibu, ya. Jadi 6 ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai tentunya setiap individu, khususnya anak-anak Indonesia, dengan apa yang namanya ini adalah profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita memasuki pembelajaran 2002, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Baik. Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini masuknya ke dalam motivasi eksternal, motivasi di luar, motivasi eksternal, artinya pengaruhnya dari luar. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, apabila saya melakukannya, ini termasuk apa? Pengaruh
dari motivasi eksternal, dari luar juga. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal muncul dari diri dia sendiri. Ya, inilah ya yang tadi 3 item itu adanya suatu pembeda, pengaruh dari eksternal dan ada dari internal diri dia sendiri. Nah, kita kembali bahwa Bapak Ibu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu para orang tua tahu ya pasti Ki Hajar Dewantara ya. Ini adalah bapak pendidikan Bu. Ki Hajar Dewantara ini orangnya sangat jelas Bu ya. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri, tergerak dari diri sendiri. Itu merdeka Bu. Apalagi konsep kita ini belajar ini benar-benar memerdekakan anak ya. Itu ya, kembali lanjut. Nah, kemudian ini adalah dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak suatu hubungan dengan yang lain. Ya, next ini dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya di sini Bu, kita terkadang memberikan suatu penghargaan kepada anak dengan tujuannya apa? Memberikan motivasi Bapak Ibu. Namun ketika kita setelah mempelajari hal ini, ternyata ada sesi yang kurang bagusnya Bu, dalam suatu penghargaan ini. Ini tadi penghargaan menurunkan kualitas, secara tidak langsung akan menurunkan kualitas kemampuan anak ibu. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas putra putri ibu ini ada menjadi suatu hambatan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik, motivasi yang berada di dalam diri putra putri ibu sekalian. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya ada soal seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Bapak Ibu pernah ya, ketika putra putri ibu terlambat, kemudian guru menyuruh, karena kamu terlambat silakan kamu tulis 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, tulis sampai 1000 kalimat tuh. Kira-kira sampai Bapak Ibu ya. Ketika anak Bapak Ibu terlambat, kemudian dihukumlah sama gurunya supaya menulis 1000 kalimat yang bunyinya saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira sampai lelah, akan pengaruh terhadap fisik. Nah, tetap anak itu akan rasa ketakutan juga. Nah, kemudian ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, tuh. Kemudian, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat tadi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah maksudnya ke apa Bapak Ibu kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kaitan dengan fisik Bapak Ibu ya. Hukuman. Kemudian apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bapak Ibu, anaknya telat nih. Akhirnya apa? Guru menginstruksikan, silakan kamu lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali putaran. Nah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nah, kemudian juga ini contoh yang terakhir, lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini larinya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari terkait dengan ini. Ya sebentar Pak, ini Pak Nurjali dulu. Ya, baik silakan Bapak Nurjali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya. Pak Nandan Sulaiman atas penjelasannya kepada kami semuanya. Alhamdulillah kami dapat ilmu yang banyak dari pelajaran dari kegiatan pada pagi hari ini. Yang perlu saya tanyakan adalah
kaitannya dengan lari mengelilingi lapangan basket dan terlambat. Nah, ada yang di situ ada yang nomor hukuman. Di bawahnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit untuk melakukan pejokan itu konsekuensi. Itu bisa penjelasannya Pak. Kenapa ada yang disebut hukuman, kenapa yang ada yang disebut konsekuensi. Terima kasih, tepuk tangan buat rekan kita Bapak Nurjali, ini luar biasa. Ini adalah guru ASN Bu. Ini luar biasa dengan perjuangan yang luar biasa. Akhirnya beliau ditempatkan sini. Pertanyaannya pertama tadi Pak, mengapa sih lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali ini terlambat 10 menit di saat pembelajar PJOK kok tidak termasuk ke dalam hukuman? Sementara ini kan kaitannya dengan fisik. Sementara tadi di poin yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk hukum. Kenapa ini masuknya konsekuensi? Pertanyaan yang luar biasa. Saya akan jawab Bapak Ibu. Kenapa ini masuknya ke dalam konsekuensi? Karena apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kita lihat di saat itu anak-anak sedang melaksanakan pembelajaran PJOK Bapak Ibu. Jadi lari mengelilingi lapangan itu menjadikan suatu bagian pembelajaran. Jadi bukan namanya hukuman. Memang itu juga yang lainnya juga memperlakukan hal yang sama. Artinya melakukan olahraga. Ini lari di lapangan olahraga kan Bapak Ibu ya. Nah itu jadi maksudnya ke konsekuensi. Artinya yang mereka lain juga mereka pun merasakan hal yang sama, yang melakukan kegiatan olahraga. Jadi kita tarik kesimpulannya, kita garis bawahi ini di saat pembelajaran PJOK anak itu diupaya untuk melaksanakan lari, sehingga ini adalah masuk ke kategori ke dalam konsekuensi. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan puas itu jawabannya. Ya selanjutnya dari Bapak Tarsono. Sama Pak, tadi saya mau menanyakan. Wah, iya luar biasa. Ternyata satu hati Bapak Ibu. Ya luar biasa. Tapi ini pertanyaannya hebat Bapak Ibu. Ya selanjutnya Pak. Next. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, saya akan menjabarkan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Terjadi kan Bu ya? Ketika ayo berusaha terjadilah di saat itu. Ya. Kemudian konsekuensi apa? Sesuatu harus terjadi. Ya, sama ya, sama tapi sedikitnya ada pilihan Bapak Ibu ya. Ya, kalau hukuman ini terlalu Terpaksa. Ya, terpaksa. Anak itu tetap melakukan tapi terpaksa. Ya, itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama Bu. Bapak Ibu pernah nggak? Saya dulu waktu sekolah dasar pernah dihukum lari tanpa baju. Kira-kira ketika ibu sampai tua selalu ingat Bu. Kita pakai dengan baik, nggak dibukanya di pohon ya dihukum karena tidak mengerjakan PR. Akan terngiang-ngiang selalu ya. Kemudian apa? Ini akan ada kaitannya dengan fisik, terkaitan dengan fisik. Ada kan Bapak Ibu ya? Kemudian Pak, rasa malu ya Pak, isinya luar biasa, ya enggak Bu? Isi Pak, ditonton ya, tuh seperti itu. Ya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada pembeda Bu ya, jangka waktu panjang, ini jangka waktu pendek. Konsekuensi, ya pilihannya ya udah Pak, saya bisa anu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa? Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, akhirnya apa? Adanya unsur kebencian di hati anak itu, ya kebencian. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya, bedanya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Wah, beraneka ragam Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Artinya lebih cenderung ke konsekuensi Bapak Ibu ya. Ya, oke next Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, kita beralih apa itu restitusi. Saya sendiri baru mengenal namanya restitusi Bu. Cuman ketika mengikutnya pendidikan guru penggerak, oh ternyata restitusi ini seperti ini.
Bapak Ibu, sebelum saya menjabarkan tentang restitusi ini, tentunya Bapak Ibu tahu ya, Bapak Ibu pernah mengalami sekolah, Bapak Ibu pernah menyaksikan anak-anak Bapak Ibu di sekolah. Di sekolah ini karakteristik anak ini berbeda-beda. Karakteristik ini bilang berbeda-beda. Kemampuan anak ini berbeda-beda. Ketika Bapak Ibu menjabarkan ini anak-anak pada hari ini mengerjakan perkalian ini, tidak semuanya anak itu pintar, Bu. Tidak semua anak itu langsung paham, bermacam-macam. Ya, nah, tentunya terlepas dari adanya suatu permasalahan-permasalahan beraneka ragam. Saya akan bahas permasalahan tentang kejadian-kejadian di sekolah. Pasti ada, Bu, ya, berantem. Ketika senang pagi, tiba-tiba si B mengganggu anaknya, akhirnya yang lainnya tidak nyaman. Itu menjadikan suatu permasalahan. Nah, kita di sini akan belajar apa itu restitusi. Baik Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratif Bapak Ibu, artinya ada hubungan antara pihak anak, pihak guru ataupun yang lainnya. Kolaboratif. Kolaboratif ini berarti apa? Tidak sendiri, ada dari pihak yang lain. Ya, hubungan, ya, gitu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukannya kepada orang lain. Ini adalah dosen 2004. Ya, ini adalah restitusi itu. Lalu apa sih ciri-ciri dari restitusi ini? Restitusi ini memiliki 9 ciri, Bu. 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika munculnya suatu permasalahan, ini akan berprinsip bahwa belajar dari kesalahan. Kesalahan itu menjadikan suatu pembelajaran, Bapak Ibu. Itu adalah termasuk ciri-ciri restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, ini anak ini akan berpikir, ini langkah-langkah seperti ini, endingnya ini akan memperbaiki suatu hubungan. Ya, kolaboratif yang dibangun tadi yang saya sampaikan. Kemudian adalah tawaran bukan paksaan. Di dalam pemecahan permasalahan ini tentunya ada tawaran bukan paksaan. Artinya apa? Tawaran ini ada, namun apa? Ada inisiatif anak untuk melakukan hal-hal yang baik sebagai apa? Menebus kesalahan tersebut. Ya, itu rasa pertanggungjawabannya muncul. Kemudian apa? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri individu anak itu tersendiri, Bapak Ibu. Kemudian apa? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Adanya suatu tindak lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next, itu adalah 9 ciri Bu yang restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi ya ketika kita adanya suatu permasalahan, kita dipanggil nih. Contohnya dipanggil sama gurunya. Nah, bagaimana segitiga restitusi, Pak? Restitusi, Pak. Ya. Baik, kembali lagi tadi Pak. Ya, restitusi tadi Pak ya. Next, oke, baik Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh, ini keyakinan kelas Pak. Kembali lagi Pak. Kembali lagi tadi terus kembali terus. Ya, ketika munculnya suatu permasalahan, ya, tadi di awal Pak. Tadi. Terus. Next. Ya dong, itu juga ada tadi. Kembali next tadi. Ya, oke. Yang pertama,
adalah menstabilkan identitas. Ya, ketika anak itu dipanggil Bapak Ibu, ya, guru ini akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Artinya, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu sama kita juga pasti mengalami kesalahan hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Bersifat manusiawi. Kesimpulannya adalah manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, seperti itu. Oke, next one. Kemudian adanya suatu validasi kebutuhan. Nah, ketika adanya suatu obrolan dalam perpecahan tadi dengan langkah-langkah khusus ini, guru akan berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang jauh lebih buruk apa yang dilakukan pada saat itu, ya. Tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, artinya apa? Ada tidak melampaui batas suatu kejahatan yang anak itu lakukan, suatu kesalahan anak itu, ya Allah. Padahal tahu dia itu akan melakukan hal yang jauh lebih buruk, tapi dia tetap tidak melakukan hal itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tersebut. Ketika putra bapak ibu, putra putri melakukan suatu kesalahan, pasti ada sebab akibat, ada suatu alasan mengapa melakukan hal tersebut, bapak ibu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Mereka punya kepentingan apa melakukan hal-hal seperti itu? Ya, ada dasarnya. Ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Oke, next. Yaitu adalah validasi kebutuhan. Langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, tuh harapannya kelas-kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini guru ini menanyakan pada anak yang kasus permasalahan tersebut, Bapak Ibu, ya. Maksudnya seperti itu. Nah, guru ini akan bertanya, nah nanti anak itu akan menjawab. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Contoh anak, Pak, saya itu pengen menjadi anak yang selalu taat dengan peraturan, Pak. Pak, saya ini pengen menjadi anak yang cerdas, pintar dan sebagainya, dengan langkah-langkah sebagai berikut, ya. Dengan beraneka ragam keinginan anak, Bapak Ibu. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang-orang yang seperti apa nanti ke depan? Itu menanyakan guru itu kepada anak yang bersangkutan. Ya, baik, next, Pak. Nah, kembali, Pak. Ya, Bapak Ibu, ini adalah suatu permasalahan-permasalahan yang pasti akan ditemui oleh kita, apalagi kita sebagai seorang guru. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan instruksi kepada Bapak Ibu untuk merelaksasikan kondisi kita. Mungkin Bapak Ibu terasa jenuh dan sebagainya. Bapak Ibu melihat ke depan, tangannya di atas meja semua, lurus, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut perlahan-lahan. Jangan tersebut. Dari mulut perlahan-lahan, tarik pelan-pelan Bapak Ibu, dan Ibu silakan mau mengejamkan mata boleh, sambil melihat ke depan konsentrasi boleh. Nah, instruksinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bayangkan harapan putra putri Bapak Ibu ke depan itu pengen menjadi anak yang seperti apa? Tentunya beraneka ragam, ya. Contoh Ibu anak saya itu harapannya supaya menjadi anak kita pengen jadi dokter, Pak. Nah, Ibu, anak saya itu karena keluarga saya dari kepolisian, saya pengen menjadi penerus keluarga saya, Pak, menjadi anak polisi. Beraneka ragam harapan dan cita-cita anak Ibu, ya, Bapak Ibu, ya. Namun itu semua tidak terlepas dari apa? Supaya ada rasa bakti terhadap orang tua. Kembali lagi supaya menjadi anak yang soleh ataupun soleha, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Itu umumnya, ya, harapan dan cita-cita para orang tua. Semuanya pasti baik. Silakan Bapak Ibu konsentrasi ke depan, tarik nafas dalam-dalam, bayangkan di pikiran Ibu, membayangkan harapan suatu cita-cita putra putri Bapak Ibu ke depan pengen yang seperti apa. Silakan Bapak Ibu bayangkan. Di sini juga Bapak dan Ibu juga sama melakukan hal yang sama, memberikan suatu pengajaran dengan harapan putra putri anak didiknya
menjadikan tuntas capai yang diraih, cita-cita yang diraih. Suatu kebanggaan bagi orang tua ataupun guru khususnya mencetak generasi muda penerus bangsa sesuai dengan harapan atau impian yang anak-anak inginkan. Jadi semuanya itu baik Bapak Ibu. Bapak Ibu guru mengajarkan sekolah ini semuanya baik, tujuannya sama dengan para orang tua, ingin anak-anaknya itu berhasil. Namun bedanya orang tua di rumah memberikan tuntunan, nah guru memberikan tuntunan juga, namun ada proses pembelajaran yang kaitannya hubungannya dengan nilai-nilai akademik ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap adanya suatu kolaboratif antara orang tua dan pihak guru di sekolah. Jadi Bapak Ibu ya, mengapa sengaja kami kumpulkan di sini? Biar apa? Biar tujuannya itu sama. Ya, ingat Bapak Ibu, sekarang ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bagaimana caranya agar anak ini aktif, Bu? Anak ini aktif. Kita kembali tadi apa yang saya sampaikan di awal, anak itu mempunyai karakter ataupun kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan yang berbeda-beda. Nah, peran seorang guru apa? Yang utama peran seorang guru itu bukan memberikan pengajaran, Bu, sekarang mengajar, tidak, memberikan tuntunan, menuntun, ya, menuntun. Jadi anak ini minatnya olahraga, ini minatnya seni. Bagaimana memadukan dengan perbedaan apa kemampuan ini menjadikan suatu pembelajaran dengan topik yang kita sajikan dengan tujuan endingnya apa? Contohnya mempunyai suatu keterampilan. Tapi apa keterampilan berbeda? Tapi apa intinya memberikan suatu keterampilan dengan daya tempuh ataupun daya apa namanya cita-cita harapan itu terwujud. Yang prosesnya memberikan tuntunan, yaitu kemudian Bapak Ibu artinya dengan karakter anak yang berbeda-beda ini, apalagi kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, bahwa anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, tentunya tidak terlepas dari kodrat. Kodrat si apa? Nah, kodrat ini adalah hubungannya dengan sifat putra putri Bapak Ibu, sifat ya, kodrat. Kemudian dan zaman ini ya era perkembangan zaman. Malah kita mengharapkan ini adalah apa? Abad 21, tinggi ya, abad 21. Namun kita kembali ya zaman. Tetap ketika kita mengikuti apa dengan zaman, kita peran seorang guru juga apa? Harus mengontrol anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak ini harus butuh kontrolan, Bu. Jangan sampai apa? Tanpa dikontrol lepas RPDW. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus tetap dituntun ya. Nah, kita kembali. Ibarat guru ini adalah seorang petani Bapak Ibu. Nah, seorang petani ini menanamkan benih-benih unggul yang bagus. Benih-benih karena apa? Saya ini pengen hasil panennya ini hasilnya yang maksimal, hasilnya bagus. Karena apa? Jangan tujuan itu hanya apa? Menanam benih-benihnya yang bagus. Ya, dengan prosesnya pemeliharaan yang bagus. Sama halnya dengan anak-anak didik kita, ibarat guru. Ya, bagaimana mencetak anak didiknya supaya berhasil dengan unggul dengan prestasi yang bagus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan lagi tidak? Oh ada ya, silakan. Terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya Pak mengenai apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya mengajar yang baik? Ya, terima kasih Bu Dina. Bu Dina menanyakan tentang budaya positif. Bapak Ibu, seperti apa yang kita lihat, kita ini budaya positif ini sering kita lakukan. Salah satu contohnya tadi, setiap bel berbunyi, anak berkumpul di masjid untuk melakukan apa? Sholat duha.
ini menanamkan suatu kebiasaan yang menjadikan budaya positif. Ini sangat berpengaruh terhadap sekolah. Setelah sholat duha, akhirnya melakukan apa? Kegiatan baca Quran ayat demi ayat yang nanti kedepannya mereka hafal. Kemudian apa? Ketika bergurunya anak berbalik. Kemudian begitu berada di dalam sekolah, di dalam kelas maksudnya anak berdoa. Ini adalah suatu kebiasaan yang menjadi budaya positif untuk sekolah. Nah, kaitan dengan itu yang ditanyakan tadi Bapak Ibu oleh Bu Dina, budaya positif ini tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Adanya suatu kolaborasi antara warga sekolah. Warga sekolah paham Bapak Ibu ya? Warga sekolah Pak Jali kira-kira apa? Ada guru, ada siswa, ada orang tua, kepala sekolah, para pedagang itu adalah warga sekolah. Warga sekolah. Ini artinya apa? Budaya positif ini tidak bisa dikaitkan dengan dirinya sendiri. Adanya suatu kolaborasi antara pihak-pihak yang lainnya yang nanti endingnya dengan budaya positif ini misi ataupun eksistensi sekolah ini dapat tercapai, punya nilai jual apa yang kita harapkan khususnya untuk anak didik sekolah kita ini, Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan pada hari ini intinya apa? Bahwa dengan aksi nyata yang kita lakukan di sekolah ini, baik peran dari seorang guru, para orang tua, ini apa? Bagaimana kita menciptakan anak didik kita dalam menggapai suatu tujuan harapan, cita-cita yang mereka harus tempuh, harus kejar. Kita adanya suatu kerjasama dengan baik, bagaimana kita memberikan suatu tuntunan baik guru ataupun orang tua agar harapan dan cita-cita anak kita dapat terwujud. Ketika adanya suatu permasalahan-permasalahan di sekolah, kita dapat kita selesaikan. Salah satunya tadi dengan segitiga restitusi. Jadi intinya mudah-mudahan harapan dan impian anak-anak kita ini dengan adanya pertemuan pada hari ini satu kesepakatan bagaimana kita tujuan yang sama mendidik anak-anak kita supaya menggapai suatu cita-cita dan harapan. Sesuai dengan filosofi pendidikan Gadjah Dewantara bahwa cita-cita dan harapan ini tujuannya bagaimana kita menciptakan keberhasilan, kebahagiaan selamat dunia akhirat, tentunya kebahagiaan setinggi-tingginya untuk putra didik kita. Baik Bapak Ibu, tentunya saya mohon maaf bila mana dalam pemaparan ini banyak tutur kata, lisan yang kurang jelas. Saya manusia, tidak terlepas dari kesalahan karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Ini adalah suatu langkah awal kolaboratif antara warga sekolah khususnya pada hari ini. Semoga pemaparan pada hari ini dapat kita pahami kesemuanya dan harapan sebagai tindak lanjut pemahaman ini dapat kita lakukan dengan tindakan-tindakan aksi nyata ke depan. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu